Wave Beats Music. Oke, selanjutnya silakan Pak Jono. Baik, selamat malam teman-teman semua. Iya, saya ganti background saya biar jadi peringatan gitu ya. Jadi kalau lihat gambar ini, saya pengennya begini aja gitu ya. Karena kalau kita dikejar namanya utang, itu bagaimana stresnya begitu ya. Hari ini saya mau share, saat nanti materi juga akan dibagikan. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung chat, boleh kumpulin pertanyaan ya. Jadi nggak usah bingung karena nanti materi akan dikasih, nggak usah nyatet ya, gampang kok ya. Jadi kita mending diskusi, mending kita ngobrol ya. Bagaimana sih istilahnya jaga judul in depth ya, mengalahkan raksasa hutang dalam hidup kita. Kita bisa menang kalau kita tahu rahasianya ya. Ini penting nih teman-teman semua. Nah, kita akan masuk ke subtopik yang diberikan oleh panitia, pay later, istilahnya ini adalah pintu masuk ke pilot katanya ya, pilot. Saya kutip, ini produk sebenarnya pay later itu produk kalau di Malaysia negara tetangga ada produk keuangan, kalau di kita produk dari bank atau ya istilahnya aplikasi-aplikasi yang besar lah ya. Kalau di sana nama brand. Jadi pay later ini punya iklan begini, shop senang with pay later. Nah, tadi saya mau tambahin ya, shop senang after shop tak tenang. Why? Karena senang register, senang approval, senang bring items your home, mungkin bawa laptop, bawa sesuatu yang baru, bahkan istilahnya bisa nyicil. Nah, orang Jawa bilang jangan sampai setelah waktu pulang barangnya, ternyata waktu menyicil, matanya mencicil gitu, artinya harus melotot ya. Karena tiap kali dapat tagihan dan kita bukan tenang, tapi tak tenang ya, bukan senang, tapi tak tenang. Nah, kita akan masuk ke materi prinsip kebenaran firman dulu ya. Kenapa banyak orang membeli barang setelah itu, apalagi pakai cicilan tadi ya, kemudian hidupnya tidak tenang. Prinsipnya kalau kita istilahnya membeli barang sesuatu, itu adalah prinsip yang namanya exchange, pertukaran. Nah, kita akan kutip firman Tuhan ya. Di sini 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi prinsip ini jual beli atau istilah exchange itu juga dilakukan oleh Tuhan kita ya. Karena apa? Karena dia tahu kita nggak mungkin bisa bebas, nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin ya kalau dengan kekuatan kita sendiri. Makanya muncul pengampunan. Jadi pemerintah juga tahu munculnya pengampunan pajak, mulai zaman dulu ada namanya tax amnesty, kemarin ada PPS ya. Itu idenya muncul, ini kebenaran itu paralel ya teman-teman semua ya. Muncul dari seorang dirjen yang beragama Kristen, kebetulan kenal Tuhan. Dia bilang begini, pernah kita undang beliau sharing di salah satu komunitas, kalau istilahnya bangsa Indonesia nggak dikasih kesempatan untuk diampuni, mana mungkin hidup benar. Nah, ini menarik ya. Jadi hari ini kita balik ke kebenaran firman, dan memang kalau ada kesalahan nanti kita bisa memperbaiki. Tentunya kalau memang dosa itu ditebus darah Yesus lunas. Tapi kalau teman-teman punya utang, bukan berarti terima Yesus terus besok lunas ya. Apalagi ke saudara seiman bilang, kan udah lunas dibayar sama Yesus, utang saya nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, ini lunas bicara dosa-dosa kita. Kenapa? Karena pertukaran ini Tuhan tahu kita harganya mahal ya. Sehingga 1 Petrus 1 ayat 18-19 menuliskan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi saya mau nanya nih ke teman-teman, kalau Tuhan beli kita dengan darah yang mahal, bahkan lebih mahal dari perak dan emas nih, emas per gram berapa gitu hari ini ya. Artinya apa? Artinya hidup saya itu berharga di mata Tuhan. Setuju? Ya, makanya bilang sama teman kita, kamu itu berharga, jangan jual murah ya. Banyak orang obral, sale gitu ya. Karena mereka merasa, waduh hidup itu tidak berguna, hidup itu istilahnya ya banyak hal lah ya, tantangan sehingga mereka menjual Kristus, padahal itu sesuatu yang mahal.
Nah, prinsip exchange ini berlaku secara umum juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keuangan itu sangat-sangat universal, bahkan ada Alkitab yang terbaru, terbitan LHI, Alkitab namanya Alkitab Finansial, warnanya hijau. Dan yang menarik adalah semua ayat tentang uang di Alkitab ini, bahasa Indonesia ya, itu di stabilo hijau. Saya cuma mikir gini, ini kalau saya beli stabilo, ada lebih dari 2.350 ayat katanya ya, menurut buku Money Counts dari Howard Dalton, yang berkata tentang keuangan di Alkitab. Kalau saya beli stabilo habis berapa banyak, berapa lusin stabilo, udahlah mending nggak usah stabilo, belum nyarinya ya. Udah percaya aja lah begitu banyak, atau kalau nggak beli Alkitabnya, setiap dibuka warna hijau itu bicara tentang keuangan. Ada renungannya tentang uang, tentang utang gimana, tentang pajak gimana, investasi bagaimana ya. Ternyata Tuhan kita sangat mengerti. Makanya waktu Tuhan ngerti tentang keuangan, dia mau menebus kita karena kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu kita harus berhati-hati sebab kita sudah lunas dibayar, jangan menghambakan, jangan menggadaikan diri kita dengan namanya budak. Bukan cuma budak dosa aja, karena Alkitab juga berkata orang yang berutang menjadi budak orang yang menghutangi. Nah, hari ini kita perdalam ya, jangan sampai nilai kita turun. Kita tahu masalahnya itu kadang-kadang kita itu nggak bisa membedakan, sehingga kita menjadi terikat, masuk ke dalam jerat utang. Masalahnya berawal dari mana? Kadang-kadang sederhana loh, dari HP kita. Saya kasih contoh nih ya, mungkin di ruangan ini nggak ada. Misalnya anak kos. Anak kos udah tanggal tua begini, udah akhir bulan, ibu kos sudah perintah nih. Bulan ini kamu belum bayar, bulan lalu nunggak ya. Akhir bulan kalau nanti kamu nggak bayar, keluar dari kos-kosan. Waduh, tentu malam ini berdoa dengan apa semalam suntuk jangan-jangan ya. Doa malam. Tuhan ya, bikin terobosan, besok saya yakin saya beriman bisa bayar. Tidur, habis doa kan bisa tidur nyenyak ya. Begitu bangun pagi, ya teman-teman jujur nih, bangun pagi yang dibuka Alkitab dulu atau HP dulu? Wah, sekarang HP-nya di Alkitab, Kak. Ya jujur ya. HP di Alkitab oke, tapi bukanya apa ya? WA dulu atau apa dulu ya? Alkitab dulu. Jadi begitu muncul yang namanya WA, pop up, apalagi ya IG dan seterusnya, yang kalimatnya begini, solusi keuangan dalam satu genggaman. Wah, langsung memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tadi malam berdoa, langsung pagi ini terjawab. Jadi hari itu dia ikutin semua instruksi yang ada, ya. Instruksinya di sana, kemudian diklik, ya. Setelah diklik, dikasih tahu lagi, ini harus selfie. Habis selfie ada perintah nih, setuju nggak? Setuju, was pokoknya demi uang ya, setuju, 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 dan betul 5 menit cair. Cair langsung datang ke ibu kos, nih 1 juta, gue bayar nih. Kelihatannya solusi terjadi. Bulan depan jatuh tempo pinjaman, ini nggak main-main, kalau pinjol itu saya bilang bisa bikin benjol ya, bunganya bisa 24% sebulan. Jadi 1 juta dipotong-potong-potong administrasi dan seterusnya, begitu ditagih 1.240.000. Nah, kalau bulan depan nggak bisa bayar kos lagi, ditambah bulan kemarin 1.240.000, doa lagi. Nah, yang menarik karena kita terikat di aplikasi, data kita sudah bisa diakses, semua kontak di HP kita pun bisa diakses. Kita udah izinkan, allowed, begitu kan? Apa yang terjadi? Teman-temannya si pinjol juga bisa akses, dia tahu ada yang jatuh tempo, langsung dia ketawarin. Kemarin namanya pinjamannya namanya duit temen ya, sekarang easy money ya, satunya nawarin lagi utang gampang. Waduh, teman-temannya semua tahu kita butuh, dan kita pikir lagi-lagi itu jawaban doa. Kalau itu dilanjutkan dalam 6 bulan, utang kita yang 1 juta bisa jadi 6 juta loh, ngeri banget ya. Jadi kalau kita tidak sadar, orang yang banyak tidak sadar itu karena apa? Karena kita addicted. Jadi masalah keuangan saya baru aware. Ini persis loh dengan addicted yang lain. Ada yang addicted mungkin terhadap narkoba, ada yang addicted minum, ya apa aja deh, obat tidur. Ya. Utang itu kecanduan, orang bisa kecanduan utang. Dan yang menarik, utang itu adalah sesuatu yang kita undang masuk ke hidup kita. Mungkin teman-teman dulu sebelum bertobat ada yang pernah main kuasa gelap. Saya nggak pernah, tapi saya dengar dari teman. Oh, kayak katanya kalau main jalangkung itu nggak pakai diundang datang ya. Oh, tapi kalau utang ini diundang baru datang ya. Dia nggak bisa kalau nggak diundang. Buktinya waktu terima HP tadi berita ini, teman-teman undang kan, klik
install aplikasinya ya. Terus kan suruh selfie, selfie. Kita ngundang, bahkan kita klik, itu udah resmi sah. Jadi kita mengundang dia, kalau nggak diundang orang ini nggak bisa datang yang namanya utang. Salah siapa? Ayo ya. Berarti salah kita kan. Dan karena kecanduan makin lama makin makin besar. Istilah saya kalau terlibat pinjol jadi benjol. Tadi saya bilang kan, jumlah pinjaman kita bergulung dengan cepat. Kalau utangnya pokok 4 juta, waktu dibayarkan 2 bulan kemudian jadi 5.952 itu bunganya 48%. Tadi saya bilang sebulan 24% kan? Ngeri loh, ngeri banget. Makanya selama pandemi 2 tahun saya banyak melayani teman-teman yang problem, udah 7 angkatan di mentor ya, sama salah satu tim pelayanan, sorry. Dan ada 200 orang lebih dari seluruh Indonesia Raya, dan nggak pandang bulu, nggak pandang bulu ya. Ada yang hamba Tuhan juga, worship leader, ada yang guru, ya, ada yang anak muda, ada yang sudah pensiunan. Utang itu nggak pandang bulu. Jadi sekali lagi kalau kita salah menggunakan, mengatur, ini bisa menjadi jerat buat kita. Nah, makanya coba kita aware ya. Kalau aware itu artinya gini, kita kalau jatuh, nih termasuk teman-teman yang nggak berutang, saya berharap tahu rahasianya, saya buka-bukaan ini ya, supaya bisa nolongin yang benar caranya gimana nolongin orang yang berutang. Ya, nolongin orang berutang itu jangan pernah menjadi juru selamat. Dulu saya salah. Kalau ada teman, aduh Kak, saya nggak bisa bayar Kak. Berapa sih utangmu? Oke, gua transfer. Waduh, lain kali begitu dia utang lagi, dia cari saya lagi. Dan saya percaya lama-lama nama saya ganti, bukan Juhono ya. Saya jadi jurus pengganti Yesus, Tuhan Yesus ini Tuhan Juhono begitu. Kenapa? Habis semua masalah beres seperti itu. Bukan itu caranya. Apalagi terus kemudian kita bail out. Bail out itu artinya berapapun kita talangin. Orang ini nggak pernah bertobat. Jadi cara yang benar bagaimana? Cara yang benar adalah menyadari. Ya, artinya kalau nggak pernah sadar, akhirnya ya tadi addicted. Ya kalau addicted nggak pernah sadar, ya nggak pernah bangun kan, begitu ya. Nah, di mana jatuhnya dari pelayanan orang-orang berutang? Saya menemukan 3 lubang kejatuhan. Ya, pertama yaitu salah gaya hidup. Ini lubang pertama yang paling banyak. Kalau saya suruh polling atau waktu isi Mentimeter peserta yang ratusan, mereka ngaku golongan 1 ini salah gaya hidup paling banyak. Paling banyak salah gaya hidup. Bahasa Inggrisnya besar pasak daripada tiang ya. Itu namanya salah gaya hidup. Yang kedua, salah investasi. Nanti kita perdalam ya. Itu penyebab orang jatuh ke lubang kedua, termasuk bisnis. Investasi bisnis bisa salah loh Bapak Ibu, ya. Jadi bisa terlibat utang. Yang ketiga, musibah tanpa asuransi. Entah kita yang kena musibah, terus lupa kemarin nggak bayar BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu kalau lupa bayar sekarang disuspend loh. Nggak bisa buat berobat teman-teman ya. Jadi nggak cuma asuransi swasta, kalau telat bayar akhirnya lapse atau nggak bisa di cover ya kalau sakit. BPJS juga begitu, kalau nggak rutin bayar, nggak disiplin. Nah, akibatnya kalau saya sakit nggak diganti, ya bayar sendiri. Nah, itu akibat musibah tanpa asuransi. Atau yang sakit mungkin ya keluarga kita nanggung orang tua ya, anak kita yang sakit karena nggak ada proteksi yang cukup. BPJS itu wajib makanya ya, paling tidak ya punya BPJS kesehatan lah. Kalau mau lebih ya silakan, tapi minimum lah punya ya. Nah, kalau 3 lubang ini teman-teman menemukan kejatuhan dari saudara-saudara kita yang lain, ya jangan sampai jatuh di lubang yang sama ya. Jadi kayak misalnya ini cuaca gelap, hujan lebat ya, mungkin kita masuk ke daerah baru, nggak ada lampu. Terus kita jalan sambil meraba-raba begitu kan ya, nggak kita, wah tiba-tiba ada lubang nih, cepret masuk ke selokan. Ya itu pertama kali jatuh, kalau besok jalan yang sama lagi, kalau jatuh di lubang yang sama lagi, keterlaluan deh ya. Walaupun tetap gelap, paling enggak kita udah ancar-ancar deket-deket sini, habis tikungan nih ada lubang nih, kan begitu kan. Nah, karena itu awareness, ini penting ya. Awareness itu kesadaran adalah langkah awal orang bisa bebas dari utang. Langkah kedua yaitu keterbukaan, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Terbuka bukan berarti bikin pengumuman ya di sosmed, di grup ya. Teman-teman, saya berutang ya dengan bangga ya. Proklamasi bukan ya. Terbuka itu kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang bersinggungan langsung dengan hidup kita. Bisa keluarga inti ya,
bisa pimpinan kalau di perusahaan, bisa orang tua ya, bisa teman-teman dekat. Kenapa? Kalau tadi utang pinjol nih teman-teman, sampai nanti satu titik kita gagal bayar, mereka bisa akses semua kontak di HP, apalagi nomor-nomor yang sering dikontak. Jadi waktu kita terbuka ngomong ke orang tua duluan, ke pasangan, waduh loh nggak ngaku ke pasangan, sampai pasangannya tahu gara-gara diblas sama debt collector ya, itu kan merasa disakiti itu pasangannya, merasa, "Wih, gimana sih kamu diem-diem aja," itu bisa cek dan cok, itu bisa ribut tuh ya. Ya, mending terbuka dulu ke mereka. Sehingga mereka taunya dari mulut kita, jangan taunya dari blast debt collector atau debt collector datang pengakuan debt collector. Itu fatal banget ya. Nah, itu nanti step-stepnya akan saya berikan. Tapi awareness adalah langkah pertama, keterbukaan adalah langkah kedua yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita lihat ya. Salah gaya hidup satu persatu nih. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7 ini kisah tentang Elisa ya. Jadi setelah waktu Elia dan Nabi Elisa, Elisa ini satu hari didatangi seorang istri nabi. Nabinya meninggal, kemudian meninggalkan utang, bukan meninggalkan uang. Rupanya nabi bisa berutang juga ya. Makanya saya masukkan kelompok di sini. Kalau nabi kan nggak berbisnis, pasti utangnya bukan utang investasi, bisnis gagal gitu ya. Mungkin zaman dulu ya banyak mujizat bisa sembuh lah kalau dia doa ya seperti itu. Tapi kalau salah gaya hidup Tuhan nggak tanggung jawab loh. Si Nabi salah gaya hidup ya, kemudian hidupnya melebihi dari pendapatan dia, ya jatuhlah ke dalam jerat utang. Nah, waktu Nabi ini meninggal, apalagi nggak ada asuransi, berarti ini jerat nomor 3 tadi, lubang ketiga juga dia termasuk ya, musibah tanpa asuransi, zaman dulu nggak ada asuransi. Datanglah penagih utang. Nah, si janda ketakutan. Kenapa? Anaknya 2 mau diambil jadi jaminan. Ya, jadi debt collector zaman dulu bisa ngambil orang anak ini jadi jaminan utang orang tua. Dan teman-teman harus tahu bahwa utang itu sifatnya waris. Ya, jadi kalau terima warisan jangan senang dulu, tanya dulu. Misalnya si Om nggak punya anak, terus kemudian kita dikasih warisan. Saya warisin tokonya Om ya. Kalau Om udah tua pensiun ya, tanya dulu Om, banyak uangnya atau banyak utangnya? Kalau banyak utangnya, terima kasih Om ya. Saya mending hidup kerja seperti biasa, nggak punya toko, nggak apa-apa lah jadi pegawai ya, daripada Om omsetnya cuma 10 juta sebulan, tapi utangnya 1 miliar, itu saya bisa kerja bakti siang malam buat bank sampai tengah malam. Nah, saya lama di bank loh, jadi bank itu libur pun argonya jalan, teman-teman. Udah, thank you dah ya. Nah, begitu kalau banyak utangnya ya. Jangan senang dulu kalau terima warisan. Sebenarnya kalau banyak uangnya, ponakannya banyak, sebaliknya nih, wah yang rebutan juga nggak enak juga kan berebut sama saudara ya. Jadi jangan sembarangan terima warisan. Nah, ceritanya si janda ini terima warisan utang. Jadi utang itu waris. Nah, barulah dia cari solusi ke Nabi Elisa. Dia terbuka ya. Makanya terbuka ke orang dekat, ke pemimpin rohani. Elisa nanya pada dia, "Oh, ada utang. Kamu punya apa?" Coba perhatikan nanti kalau baca satu pasal penuh ya. Selalu pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita nanti akhirnya ya. Apa yang kamu miliki di tangan kamu? Waktu itu jawab si janda apa? Kalau teman-teman baca. Dia bilang begini, "Aku nggak punya apa-apa." Saya sering ketemu kalau orang konseling ya, saya tanya yang sama, jawabannya sama. "Kamu punya apa?" Ya. "Nggak punya apa-apa, Pak. Kak, saya orang miskin ya. Saya nggak punya apa-apa." Saya ngomong gini, "Terjadilah menurut iman." Ih, Kakak jahat ya. Habis kamu ngomong ucapanmu itu berkuasa loh ya. Oh enggak, diralat. Ya, si janda itu ngomong tidak punya apa-apa, untung masih koma. Kecuali katanya ya, dia tunjukin sedikit minyak dalam buli-buli. Wah, sedikit minyak ini ternyata bagi si janda bukan apa-apa nih buat masak besok habis ya. Kemudian puasa selamanya. Tapi bagi Tuhan itu apa-apa. Nah, ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi jangan anggap remeh apa yang ada di tangan kita. Jangan cari yang tidak ada, cari yang ada. Itu nanti solusinya salah satunya di situ. Jadi waktu itu si janda diperintahkan sama Elisa. Oke, kalau begitu segera ke tetangga, pinjam tempayan sebanyak-banyaknya. Untung loh si janda ini nggak punya uang, tapi banyak teman ya. Dan satu lagi, banyak teman baik, tapi namanya juga baik. Coba ya,
banyak temen, si A kemarin dipinjam buku nggak pulang, si B dipinjam 10.000 nggak bayar, si C dipinjam apa lupa ya. Nah, sekarang mau pinjam tempayan, kira-kira dikasih nggak ya? Untungnya namanya baik. Jadi semua ngasih pinjaman, tempayan. Nih ambil, ambil, ada 2, ambil, ambil. Jadi perintah Elisa kan jangan terlalu sedikit. Dan terjadilah kamarnya penuh tempayan, baru si Elisa berkata kepada si janda, sekarang tuang yang minyak yang sedikit tadi. Ya, tuangnya kemana? Ke tempayan-tempayan yang ada. Dan mujizat terjadi. Ya, kapan minyak ini berhenti mengalir? Setelah tidak ada tempayan yang kosong yang tersedia. Ya, minum minyak dulu ya. Jadi waktu tidak ada lagi kapasitas untuk menampung, di situ berkat Tuhan berhenti. Makanya jangan pernah, salah satu solusi nanti adalah jangan pernah halangin berkat Tuhan dengan pikiran kita. Ya, sebesar apa kita sediakan kapasitas wadah kita, nah disitulah kekuatan atau kemampuan kita menampung berkat Tuhan. Ya, ini salah satunya. Dan yang menarik, yang menuang minyak bukan si Elisa. Memang harus tahu nih ya. Jadi si Elisa bukan bikin sulap di situ. Sekarang banyak kan street apa ya, pesulap jalanan, dia bilang gini, nah, bro, coba kamera sini. YouTuber diikutin semua kamera kemana-mana ya. Coba lihat nih kamu ya. Bukan sulap, bukan sihir. Coba nih ya, kosong ya tangan ya. Sekarang saya tuang, set, semua ngalir begitu. Enggak loh, yang nuang siapa? Tangan si janda, ya kan? Suruh nuang sendiri. Jadi memang betul. Jangan pernah nolongin dalam arti kata menalangi utang, tapi dampingi bagaimana dia keluar dari utang. Nah, ini dilakukan Elisa setelah dia cukup banyak minyaknya, baru perintah berikutnya adalah pergi ke pasar, jual minyakmu. Ini juga ada urutannya yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Urutan pertama apa? Jual minyakmu. Wah, minyak lagi mahal. Kemarin-kemarin coba ya ibu-ibu langka minyak. Ya mahal. Itu kalau minyaknya 1 galon 19 liter, galon Aqua, ya, air mineral, itu 1 liternya kemarin sempat berapa ya? 25.000 ya, Bu ya. Coba dihitung berapa juta itu 1 galon ya. Apalagi galonnya pinjem banyak. Jadi wah, langsung panen tapi disuruh jual. Dan langkah kedua setelah dapat uang, bayar utangmu. Ini langkah kedua. Yang ketiga, hiduplah dari lebihnya. Lalu perintah ini penting nih saya tulis ini ya. Bayar hutangmu, ayatnya saya kutip, hidup dari lebihnya. Nah, hari ini saya menanganin orang-orang yang berutang dengan prinsip firman yang sama. Banyak orang nawar. Ya, nawarnya gimana? Pertama, kan disuruh jual minyakmu. Ada yang nggak mau jual. Mati-matian. Nggak bisa, Kak. Rumah dijual. Ini rumah warisan orang tua. Ini mas kawin. Ya. Ini berharga. Ini kenang-kenangan suami mantan. Suami udah meninggal dan seterusnya. Ya, kamu menurut firman atau enggak ya? Ini mas kawin, cincin kawin. Saya bilang, kalau memang berutang ya harus tanggung jawab. Karena hanya orang fasik meminjam dan tidak membayar. Jadi harus tanggung jawab. Kalau nggak mampu, nanti ada caranya, bernegosiasi. Tapi kalau ada barang yang dijual, ya dijual gitu loh. Ya, cincin emas dijual, nggak apa-apa. Emas lagi mahal nih, naik kemarin ya pas pandemi kan. Dijual, utangnya lunas, mungkin bisa negosiasi dikurangin sedikit, kita bayar pakai cincin yang terjual. Nanti kalau udah benar, kita akan diberkati jadi besar. Kalau udah jadi besar, nanti minta cincin yang baru sama suami. Kalau kemarin nggak ada berliannya, nanti yang baru ada berliannya. Ayo pilih yang mana ya. Tentu suami juga jawab, ya gue kasih berlian tapi harus ke istri yang sama ya, jangan kasih ke orang yang baru gitu ya. Nggak ada nolak istri-istri itu. Jadi kalau kita benar akan jadi besar, dan disitulah ada kesaksian, jadi berkat. Amin ya. Nah ini si janda jadi kesaksian, jadi berkat. Akhirnya dia lunas utangnya, dan dia hidup betul-betul dari hanya lebihnya. Ini kalau salah ya diperbaikin. Orang Jakarta bilang gini, dulu gajinya 5 juta, hidupnya sederhana. Ya, makanya tahu tempe oke.
Begitu gajinya 10 juta jadi bergaya ya. Apa HP-nya ganti, sekarang ada S24 atau apa lagi ya, iPhone 14 gitu. Nah, biar kelihatan perlente gitu loh. Jadi kalau kemana-mana dibawa itu biar keren ya. Nah, jadi golongan elit. Nggak ada pilihan teman-teman. Firman Tuhan berkata, turunkan gaya hidup. Hidup dari lebih. Nah, ini perintah ya. Ini golongan satu ya. Nah, statement power statement ini boleh jadi statement kita bersama-sama nih ya. Coba, ini juga bisa kita ucapkan dan kita ingat setiap saat. Coba kita ucapkan bareng ya. 1, 2, 3 ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk apa? Hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Coba bedanya apa? Yang atas sama yang bawah. Bedanya di kata gaya. Makanya bilang sama teman kita, makanya lu jangan bergaya gitu ya. Gara-gara si gaya ini loh, jadi salah semua gitu ya. Salahnya cuma di gaya aja. Seperti itu. Jadi belum pernah loh ada UMR. Kemarin si Anu yang gaji UMR meninggal. Kenapa? Soalnya gajinya kekecilan. Nggak ada. Ya. Nggak pernah orang meninggal mati itulah ya. Gara-gara gajinya kekecilan. Yang ada paling setengah mati. Pengen ganti HP nggak bisa. Setengah mati kepengin ganti HP. Udah jelek ya nggak bisa. Paling setengah mati. Tapi belum mati loh. Nggak ada ya. Nggak ada yang mati. Belum. Malah ada orang yang terlibat utang pengennya mati. Lebih gawat kan? Jadi ini statement yang penting kita ingat. Nah ini poin satu. Nah yang kedua sekarang, salah investasi. Nah teman-teman belajar nih inflasi. Nah ini inflasi naik tinggi ya. Tahun ini pasti naik. Inflasi apa toh? Inflasi itu adalah harga barang yang naik terus-menerus. Minyak naik, bensin naik, pastilah ya. Kemarin Bank Indonesia menaikkan bunga. Sebentar lagi biaya hidup pasti naik. Nah, saya kasih patokan nih, biar teman-teman punya gambarannya. Inflasi Indonesia tahun lalu itu rendah. Yang Pak Jokowi 3%-an. Tahun lalu di bawah 3, 2, ya. Tahun ini sudah tembus 5. Makanya Bank Indonesia menaikkan bunga 4,25 kemarin ya, karena inflasi sudah naik mendekati 5. Jadi kalau jangka panjang inflasi harga barang itu tiap tahun naiknya, ini statistik nih, boleh dipakai angkanya, patokannya. 6% setahun. Jadi jangan heran. Ya rata-rata ya, jangka panjang 20 tahun terakhir tiap tahun tuh rata-rata 6%. Jam Pak Jokowi 3, jam Pak SBY pernah 12 gitu ya. Di average itu 6%. Jadi tugas kita adalah memang harus berinvestasi untuk mengalahkan inflasi. Nyarinya berapa? Ya di atas 6, 7 kayak 8 kayak 9 ya. 12 udah mentok lah. Ini setahun loh ya. Kalau ada yang nawari 10%, 12% sebulan, saya khawatir itu yang bodong nanti ya. Jangan cari yang sebulan, jangan ya. Setahun cukup itu udah menang. Karena inflasinya cuma 6. Ya. Ini zaman Pak SBY pernah 8 paling tinggi. Nah, perhatikan. Utang kartu kredit itu bergulung dengan cepat karena 27% setahun. Pinjol 24% sebulan, bisa dibayangkan. Uang 1 juta yang sama dengan inflasi 40 tahun kemudian kan jadi 20 juta. Yang saya hitung pakai matematika ya, pakai Excel bisa dihitung. Tapi kalau investasi kita bisa mengalahkan inflasi, ya uang kita lebih besar, 83 juta. Artinya harga barang sekalipun naik jadi 20 juta, saya sanggup beli karena uang saya berkembang atau gaji saya naik lah gitu ya, menjadi 80 juta. Saya sanggup bayar. Tapi kalau teman-teman utang 1 juta, dibiarkan 40 tahun, bunyinya miliar. Itu kartu kredit. Kalau dipinjol nggak usah 40 tahun deh ya. 4 tahun jangan-jangan udah miliar. Ngeri kan? Nah, kenapa orang istilahnya ini angka sejuta yang sama ya. Kenapa orang salah menempatkan uangnya? Ya, jadi dia salah menempatkan uang, satu, tidak berinvestasi, malah berutang, itu mengerikan hasilnya. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kita, 1 Timotius 6:9 sampai 10 berkata, mereka ini kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kalimat ini udah jelas, kita nggak sadar tadi saya bilang terjerat. Nah, itu makanya orang kalau udah terjerat harus ditolong ya. Tapi cara nolongnya kalau ada dalam rumah sesat ya, kalau mungkin di dunia fantasi itu rumah sesat, cara nolonginnya adalah dituntun keluar. Bukan di rumahnya diratain tanah ditolong begitu enggak ya, tapi dituntun jalannya. Apalagi yang pernah mengalami yang sama. Dulu saya pernah berutang, saya menang. Oh, itu gampang banget untuk membantu orang lain lewat jalan yang sama karena jalannya sama.
Ya kalau salah ya diperbaiki. Ini salah kedua, salah investasi. Yang bisnis, salah investasi gimana? Dia nggak sadar ini kalau nggak bikin pembukuan gampang ingetnya ya. Artinya kalau kapal bisnis kita omsetnya turun, utangnya naik, itu pasti kapalnya bocor. Nah, sekarang saya kasih teman-teman boleh chat nih ya. Kalau kalian sebagai nakoda kapal bisnis, pemilik bisnis, yang bisnis ya, menemukan ada kebocoran seperti ini, air laut masuk ke kapal kita. Apa yang Anda lakukan? Ya, ada 3 pilihan. Boleh pilih satu ya. Pertama, loncat ke laut, kapalnya ditinggal. Kedua, ambil ember, cepet-cepet dibuangin airnya. Wah, cepet dibuang ya. Padahal air masuk terus, tapi cepet-cepetan deh ya, dibuang terus ya airnya ya, supaya berkurang gitu. Nah, kebocorannya air yang masuk itu supaya berkurang, nggak tenggelam. Yang ketiga, mungkin karena nggak tahu letaknya di mana, bolongnya, ya bocornya di mana, kan kapal udah mulai miring gitu ya, udah mulai ada air. Dia nyelam, dia cari lubangnya di mana ya. Dia ketemu lubangnya, dia ambil sumbat lubangnya, baru dia buang airnya pelan-pelan. Kira-kira 1, 2, atau 3. Ya, coba kasih angka ayo di jari. 1, 2, 3. Ini bukan polling, bukan pemilu nih ya. Tunjukin jari kita. 1, ya, 2, 3. Ya. Kalau langkah 1 dipilih, Anda nggak bertanggung jawab ya. Anda selamat, tapi satu kapal karyawan semua tenggelam. Kalau yang angka kedua, Anda buka toko, cari duit sekuat-kuatnya, Anda juga akan capek sendiri, nanti stres sendiri. Yang ketiga yang benar adalah cari lubangnya. Makanya harus tahu di mana bocornya, itu yang disumbat terlebih dulu. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Nah, cari tahu begitu. Kalau keluarga gimana? Gampang kalau keluarga ya. Income minus cost kayak tadi ya, salah gaya hidup, income-nya sama ongkosnya gedean ongkos. Makanya yang benar ya income-nya harus lebih tinggi, turunkan gaya hidup. Nah, ini berlaku ke bisnis juga. Jadi kalau kita lakukan dengan benar, kita bisa survive nanti ya, keluar dari jeratan. Yang ketiga, musibah tanpa asuransi, entah rumahnya kebakar, motornya hilang, ini kan harus beli baru, ya harus diproteksi. Kalau kita dipercaya Tuhan bangunan rumah, ya rumahnya harus diamankan, sehingga kalau terbakar nggak sampai utang baru. Kendaraannya diamankan, kalau sakit ya diamankan, jangan lupa bayar iuran BPJS-nya. Nah, kalau Anda pencari nafkah, sumber pendapatan keluarga, ya pencari income, terus kita nanggung orang tua, nanggung anak, kita ini kan generasi sandwich ceritanya ya, penyetan. Maka nggak ada pilihan, Anda penopang rumah tangga, pencari nafkahnya harus diproteksi. Nah, diproteksi apa yang sebenarnya? Income-nya. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya bukan memproteksi jiwa kita. Mana mampu. Coba, kita beli asuransi, tadi harga nyawa kita, kalau jiwa itu nyawa kita ya, seharga darah Yesus loh. Mau dihargai berapa triliun? Ayo. Yesus beli kita darah yang mahal. Terus beli asuransinya triliunan, dia nggak cocok juga. Jadi waktu Anda beli misalnya 100 juta kah, 500 juta, itu sebenarnya menggantikan income. Jadi banyak orang berpikir, wah saya percaya Tuhan, saya nggak perlu asuransi. Jiwa saya milik Tuhan. Setuju. Anda udah tebus, bahkan udah lunas. Nggak masalah, masuk surga pasti ya. Tapi masalahnya tadi, kalau Anda income-nya nggak diproteksi, terus Anda nanggung atas, bawah. Nah, atas itu nanggung orang tua, nanggung anak. Siapa yang nanggung keluarga kita ya nanti ya? Itu namanya nggak bertanggung jawab. Jadi kalau Anda yang bertanggung jawab mencari nafkah, income Anda harus diproteksi karena income itu ada rupiahnya, misalnya 5 juta rupiah, biaya hidup keluarga 5 juta kan tadi ya. Kan lebih, jangan besar-besar daripada tiang, income 5 juta, biaya paling besar ya 5 juta, jangan lebih kan. Anda cukup beli 100 kali. Ini gampang loh, ini versi perencanaan keuangan yang paling simpel ya. Gampang-gampangannya. 100 kali berapa? Ya 5 juta kali 100, 500 juta. Itulah memproteksi income. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan saya, meninggal dunia, saya cacat tetap lah, sakit kritis, ada santunan untuk keluarga saya menggantikan income paling nggak berapa lama? Paling nggak 100 bulan. Gajian terus mereka. Nah, kalau 100 bulan ya mungkin orang tua kita keburu berpulang ya. Mungkin udah 80 orang tua saya jadi 90 ya udah pulang lah ya. Saya nggak perlu nanggung lagi karena ada santunan tadi. Anak saya 10 tahun lagi, sekarang masih 15, umur 25 sudah lulus, sudah cari duit. Saya bebas, nggak bertanggung jawab lagi buat mereka. Jadi saya seorang yang bertanggung jawab. Jadi sekalipun saya pulang, saya nyampe surga, jangan sampai
keluarga yang saya tinggal di neraka. Ya, di bumi bisa jadi neraka, dikejar debt kolektor, ya, nggak bisa bayar utang. Itu alasannya. Nah, ini orang yang berutang salah satunya kalau tidak terproteksi karena yang tadi saya ceritakan, ya. Nah, karena itu teman-teman kalau sudah terlanjur ada 9 langkah, mungkin saya nggak bahas detail di sini ya, buat gambaran aja. Saya udah punya modul gimana 9 langkah keluar dari jerat utang. Waktu saya sharing ini banyak yang nanya, "Kak, ada nggak sih jalan yang lebih singkat dari 9? Habis 1 kayak ular tangga gitu loh ya. Habis 1 naik langsung 8, habis itu 9. Ini kan kayak mainan ular tangga. Sayangnya jawabannya belum ada jalan pintas. Belum ada. Terus harus jalanin 9 langkah. Yes, tapi Anda tidak sendirian. Nah, ini menarik ya. Bukan berarti juga dibayarin utangnya, enggak. Anda didampingin. Nah, ada orang yang menemani. Jadi enggak sendirian. Nah, menarik kan? Makanya kalau Mazmur berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Nah, ini bukan cuma Tuhan loh. Ada teman-teman tadi yang mungkin mentor kita, ya, ada pimpinan rohani yang enggak cuma mendoakan, ada yang mungkin yang sudah ngalamin bisa membimbing kita. Enggak sendirian. Orang-orang yang tadi kita terbuka dengan mereka itu orang-orang yang bisa menolong kita. Menolongnya jangan berarti transferin duit, enggak ya. Tapi paling enggak secara iman dikuatkan, secara langkah, mungkin kebetulan saya lama di bank, saya bisa ngasih arah ya, jadi tahu jalan keluarnya. Nah, ini ada ayatnya juga. Ayatnya saya kutip, perjalanan bangsa Israel yang dari tanah Kanaan masuk ke Mesir, itu ada historicalnya. Ya, historicalnya adalah waktu Yusuf jadi raja muda di Mesir, menafsirkan mimpi Firaun, kemudian dia berkata, Tuanku Raja, 7 tahun masa kelimpahan, simpan 1/5 hasil panen Mesir. Nah, ini berlaku sampai hari ini, teman-teman. Masa kelimpahan itu berarti masih belum krisis, masih kuat kerja, masih bergaji, apa aja ada ya. Kalau dapat income, simpan berapa? 1/5, 20%. Itu Alkitab zaman Yusuf sudah ada. Sampai hari ini berlaku. Jangan habiskan. Kenapa? Supaya ada persediaan makanan pada saat 7 tahun masa kekeringan. Dan waktu Firaun melakukan, Yusuf jadi raja muda, bikin proyek lumbung-lumbung gandum di tanah Mesir. Betul, 7 tahun kekeringan seluruh dunia, bahkan di Kanaan juga kering, saudara-saudaranya, orang tuanya diangkut ke Mesir, dikasih makan sama Yusuf. Nah, itu kan kisahnya mereka pindah ke Mesir begitu, gara-gara ada kekeringan di seluruh dunia. Nah, itu kisahnya. Perjalanan Bapak Yakub dan anak-anak yang 11 ke Mesir, jalan kaki, waktu itu nggak ada pesawat ya, butuh 10 hari perjalanan. Ceritanya di Mesir mereka sangat nyaman. Mungkin di Mesir tuh banyak mall ya. Mallnya banyak sale. Boleh nyoba, boleh cicil 12 kali tanpa bunga. Ya, aduh, nyicil itu kan ngundang utang datang. Kemudian nyicil itu kan enak di depan. Boleh tur ya. Berangkat dulu, cicil 12 bulan. Tur itu padahal jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, terus kemudian buka Instagram, posting semua Facebook. Dan Google tuh resmi ya, sekarang sering merimain kita. Postingan Anda bulan lalu, tahun lalu, itu kalau utangnya masih ada, setiap lihat postingan, mules teman-teman ya. Teringat terus kan begitu kan. Jadi ceritanya mereka terjebak, makanya kita berkata orang yang berutang menjadi budak, orang yang paling enggak posisi mereka jadi budak. Dan Tuhan mau mereka kembali ke tanah perjanjian. Caranya gimana? Pakai Musa. Mereka dibebaskan, dipimpin keluar. Nah, kalimatnya ayat ini terjadi. Ya, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, jadi kalau jalan itu yang garis putus-putus merah di atas. Mana bisa lihat ya. Ini yang jalan kemarin 10 hari perjalanan waktu mereka datang. Tapi pulangnya nggak lewat jalan itu. Kenapa? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, ini saya garis bawahi ya, apabila mereka menghadapi peperangan dan mereka kembali ke Mesir, balik kucing istilahnya ya. Kenapa? Karena tanah Kanaan itu sudah dihuni raksasa-raksasa. Salah satunya kota Hebron, ada orang enak ya. Waduh, makanya waktu Musa itu ngirim 12 pengintai sebelum masuk ke tanah Kanaan,
10 pengintai itu kan pulang dengan kabar buruk. Wah, Musa, ya, itu penduduknya sekarang tuh raksasa-raksasa. Betul, berlimpah susu madu. Tapi raksasa. Kita ini kayak belalang dilep. Bless, wes, bablas. Tapi Yusuf dan Kaleb berkata, betul tanahnya seperti susu dan madu. Betul orangnya raksasa. Tapi kita akan mengalahkan mereka. Makanya cuma Yusuf dan Kaleb yang bisa masuk tanah Kanaan. Karena mereka yang punya iman. Nah, itu alasannya. Sekarang raksasa seperti apa dalam keuangan yang kita hadapi, teman-teman? Apakah raksasa utang, raksasa pandemi kemarin, raksasa krisis, raksasa apa? Nah, waktu itu 400.000 orang Israel namanya udah jadi budak, mentalnya kan nggak bisa perang. Kalau ketemu raksasa ya pasti kalah sebelum berperang. Makanya mereka diputar, lewatin ke bawah jalur ungu. Diputar supaya mereka dilatih. Baris kelompok 5, kelompok 20. Wah, kiri, kanan, tiang awan jalan, gerak jalan, maju jalan. Wah, stop, 1, 2, 3, istirahat di tempat, buka kemah. Begitulah kira-kira dilatih seperti tentara. Supaya nanti ngadepin raksasa menang. Jadi teman-teman, caranya nolong orang keluar dari jerat utang, jangan dikasih duit. Nanti kalah lagi raksasa sama raksasa itu. Caranya dilatih. Nah, dilatih itu imannya. Tapi didampingin gitu ya. Ada yang ngawasin. Sayangnya umat Israel ini saking nggak taatnya. Latihannya panjang. 40 tahun. Nah, saya mentor orang, banyak mujizat terjadi, ada yang 4 bulan, ada mujizat, ada yang 4 tahun selesai lunas utangnya. Nggak perlu 40 tahun, teman-teman ya, lebih cepat. Tapi nggak ada jalan pintas, 10 hari nggak ada. Ya, nggak ada, ini alasannya. Jadi jalannya gimana 9 langkah ini? Ya, ini nanti satu persatu ya. Saya nggak bahas hari ini, tapi yang jelas 9 langkah ini dimulailah dengan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terbuka ke keluarga, terbuka ke orang dekat tadi ya, atasan kita, terbuka kepada kreditur, orang yang memberi utang. Harus ngaku dosa. Saya tadi salah gaya hidup, saya salah investasi, saya salah ada musibah, tidak terproteksi, jadi saya ada utang, saya mau bertanggung jawab. Tolong kasih saya waktu, tolong kasih keringanan. Nah, itu terbuka. Minta ampun dulu, ya. Tentunya jawabannya pasti bank berkata, oh enak aja ya, minta keringanan. Kalau semua dikasih keringanan di depan, antrian panjang besok di depan bank ya. Dari seluruh Indonesia Raya bisa antri tuh. Semua dikasih keringanan. Nggak bisa. Jawabannya pasti nggak bisa. Jangan khawatir, teman-teman. Kenapa? Karena inilah skenario film saya. Ya, film yang judulnya 9 langkah keluar dari hutang. Ini sutradaranya udah tahu ending dari story-nya ya. Pertama pasti begitu jawabannya. Tapi happy ending. Kenapa? Nanti langkah ke-9 keluar ya. Selalu happy ending, film kan begitu ya. Dan ada peran antagonis nomor 7 tuh ya. Nanti pasti ada debt collector yang nakut-nakutin. Ini raksasa yang membuat kita keder ya, membuat kita nggak berani ya, mungkin kita gentar, bingung dan seterusnya. Nah, itu adalah peran antagonis. Film kalau nggak ada peran antagonis mana seru sih? Ya, filmnya mulus saja gitu, nggak ada yang jahat, nggak seru. Tapi endingnya pemain utamanya kan Anda yang berutang. Ini ceritanya begitu ya, teman kita yang berutang. Tapi kan teman kita ada peran-peran pembantu yang mendampingin dia. Dan happy ending, tenang aja ya. Memang langkah satu-satu, terbuka. Ya. Nanti ada slik OJK. Kenapa kok harus slik OJK? Supaya nyocokin siapa pinjol yang legal, pinjol yang ilegal. Kalau yang ilegal nggak usah dibayar. Ya, pemerintah resmi bilang kok nanti gue tutup tuh, laporin kalau perlu ya. Nggak usah bayar, namanya juga ilegal, ngapain dibayar? Yang legal, ya tadi mengaku minta pengampunan, minta penjadwalan, minta keringanan, begitu ya. Terus nomor 2, stop, jangan bikin utang baru, ya nanti kali lubang tuh lubang tambah gede lubangnya. Yang ketiga, turunkan gaya hidup kayak Firman tadi bilang ya. Terus bisa sisihkan berapa. Yang 4, ada kayak bisa dijual tadi ya, Mas kawin kayak mungkin ya. Ada yang bilang rumah ini warisan, kenang-kenangan. Jangan, saya bilang kamu lepas rumah ini Tuhan bisa ganti 10 rumah kalau kamu benar. Udah salah ya sudah gitu loh ya. Jual gitu. Nah, terus yang kelima ya tadi nego, dan setelah nego pasti jawabannya tidak kan. Nah, saya bilang semua skenario-nya harus jawab tidak banknya. Tadi kalau enggak semua ngantri kan. Tapi kalau bisa dipindahin ke bunga lebih rendah boleh ya. Tapi kalau nggak sanggup ya jangan, mending stop. Nah, yang ke-6, jangan bayar dulu kalau kita masih nyicil 10% minimal,
Anda dianggap mampu. Kalau mampu ya nggak pernah ada keringanan. Jadi nomor 5 minta keringanan tapi dibayarin terus. Jangan. Terus gimana caranya? Ya kalau nggak bayar, stop bayar, pasti debt collector didatangkan. Untuk apa? Untuk ngecek, bener nggak sih kamu bangkrut? Bener nggak rumahnya udah dijual? Bener nggak kamu itu mungkin ada keluarga yang sakit sehingga jatuh ke dalam utang? Tadi kan ada penyebab utang tadi kan, ya. Nah, sambil kita turunkan gaya hidup, nabung dan nyari pendapatan tambahan, itu yang ke-8. Pada waktunya ada cicilan turun, income-nya naik, saldo tabungannya naik, nah itulah ketemunya ending-nya. Titik ke-9, lunas utangnya. Ya. Nah, saya mau tunjukkan lewat prinsip yang namanya 5 batu licin. Ini adalah kisah Daud. Daud melawan Goliat, ini kan raksasa utang kita ya. Itu ada story-nya. Kenapa ini si raksasa bisa dikalahkan? Ceritanya kan Daud itu waktu itu punya senjata yang ada namanya di tangan dia. Ingat ya, selalu ada yang di tangan. Musa pakai tongkat yang di tangan, ya. Si janda minyak yang di tangan. Jangan cari yang nggak di tangan, teman-teman. Cari tangan, cari teman yang lain ya. Kali lubang lagi nggak boleh. Cari yang ada di tangan. Jadi dengan batu yang dia cari di kali, pagi-pagi hari dia ke sungai ya, ngambil batu-batu, dan disitulah dia mengalahkan si Goliat dengan 5 batu licin. Nah, ini saya mau tutup dengan story 5 batu licin ini ya, sebelum kita buka tanya jawab. Pertama, saya mau nanya dulu nih, ada A, B, C. Ya, silakan ya, 1, 2, 3 lagi. Teman-teman boleh jawab ya. Oke, biar kita ikut aktif. Pertama, pertanyaan saya, itu kan Goliat tadi badannya penuh ya, besi-besi yang terbuka cuma jidatnya doang, tuh mukanya doang kan. Nah, waktu Daud ngelempar ali-alinya umbannya itu, bisa pas di jidat Goliat, ada 3. Ya, boleh pilih 1. Pertama, kebetulan, dia asal lempar aja merem. Tuhan, ya, izinkan aku mengalahkan dalam nama Yesus. Wah, kebetulan mungkin ya, kebetulan aja Daudnya kayak main roulette gitu ya, pas banget. Itu pilihan ke-1. Kedua, alasan kedua, karena memang tangan Daud udah terlatih. Jadi makanya dia kalau nembak bisa pas karena dia sering latihan ya. Yang ketiga, dia nggak pernah latihan, tapi Tuhan nolong. Ya, dia mencoba nih, udah dipas-pasin, lempar, cepet, meleset, ke sini ya, ke sini. Wow, bablas nih. Terus sama tangan Tuhan sama malaikat dikirim. Salah. Raksasanya di sini, depthnya nih. Wah, terus. Bider, pas kena jidatnya. Oke, yang pilih yang mana, teman-teman ya? 1, 2, 3. A, B, C. Yang mana? Ayo, boleh tebak. Silakan. Biar aktif yuk. 1, A, 2, B, atau 3, C. Ayo, yang mana? Banyak yang mana nih? Silakan, saya belum lihat pilihannya. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yang mana kira-kira? Ayo, Jawabannya di kolom chat kok. ada 2. Oh, ada di chat. Saya nggak buka chat ya. It's okay ya. Nah, saya kasih sekarang. Tentunya jawabannya pakai ayat ya. Nah, saya kasih ayatnya sekarang. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi yang jawab B yang benar ya, yang 2 benar ya. Jadi Daud itu harus latihan. Dulu lawannya itu adalah beruang, singa. Waktu dia jagain domba itu loh, kan alatnya sama ya kan. Jadi kalau ada beruang datang, dia udah latihan, bus gak kena. Latihan lagi. Oh sekarang setiap beruang datang, ya singa datang, wah, tembak pas. Jadi tangan Daud terlatih. Ini salah satu kunci. Banyak orang berharap mujizat, tapi nggak pernah mau dilatih Tuhan. Nggak mau berusaha. Nah ini repot juga kan, gimana Tuhan mau nolong kita gitu ya. Saya percaya mujizat, tapi ada bagian kita yang kita harus lakukan. Mungkin ya Daudnya nggak terlalu kuat, anak kecil gitu ya, masih kecil ya. Nah, Tuhan bisa menambah powernya, ya tenaganya bisa berlipat ganda, maybe begitu bisa jadi ya. Tapi yang jelas dia bukan sembarangan, dia melatih tangannya untuk berperang. Jadi kalau hari ini teman-teman mau tahu 5 batu licin ini, pertama tadi kan sudah saya kasih ya, stop utang baru, terus turunkan gaya hidup, cukupkan dengan gajimu, terus jangan sampai ada lubang lagi, proteksi yang ada. Jadi tadi Daud punya apa, diamankan dulu gitu ya. Terus kemudian perbesar kapasitas tadi ya, Daud juga perbesar kemampuan dia,
dan dia simpan batu-batunya satu demi satu sampai ada 5 batu yang dia bawa untuk berperang lawan Goliat, ditaruh di kantung umban ya, tempat batu-batu itu. Nah, coba kita buka satu persatu. Pertama, ya, contoh, kita udah lakukan negosiasi. Misalnya utang saya 10 juta. Waktu utangnya 10 juta kita minta keringanan, jawabannya tadi bank berkata apa? Oh, tidak bisa. Pasti itu ya. Karena skenario harus dikatakan begitu ya. Kalau semua bisa, nanti semua antrian panjang ya. Jadi terpaksa kita stop utang, stop bayar. Ya. Waktu stop bayar bukan berarti kita nggak berusaha, kita nggak menabung. Jadi kalau gajinya pas-pasan, ya ada turunkan gaya hidup supaya ada sisa. Mungkin sisa 100.000, 150.000. Terus kita cari tambahan income, ya mungkin malam bikin kue, ada tambahan apa keahlian kita. Ingat ya yang ada di tangan kita ya, seperti janda tadi. Akhirnya punya peluru bulan ini 500.000. 150 dari kelebihan gaji yang dipakai hidup dan ngirit. Kemudian cari income tambahan dapat 350, dapatnya 500.000, simpen di tempat aman dulu. Simpen tempat aman artinya jangan ditaruh di bank yang sama di mana kita ngutang. Utang di bank A, taruh di tabungan bank A, diambil sama bank. Jangan di bank yang sama, di tempat yang berbeda ya, di aman ya. Jangan tergoda diambil juga. Bulan depan nabung lagi 500.000. Bulan depan 500.000, 10 bulan pelurunya udah 5 juta. Nah, di situ 10 bulan kan debt collector datang untuk membuktikan ya, benar nggak dia nggak mampu, benar nggak rumahnya udah dijual, benar nggak dia sekarang karyawan biasa, benar nggak, ya semua ingin dibuktikan. Nah, biasanya bulan ke-10 itu udah muncul jawaban dari permohonan keringanan kita. Nah, waktu muncul, dia datang, oke, sekarang disetujui, 10 juta turun jadi 5 juta. Nah, ini harus tertulis ya, teman-teman yang nggak bisa lisan ya. Nah, harus tertulis. Waktu itu peluru kita dicek di tabungan. Wah, pas 5 juta. Kan udah 500.000 kali 10 bulan. Nah, di situ terjadi perjumpaan. Paling enggak satu raksasa tumbang. Itulah caranya mengalahkan raksasa utang. Jadi Daud ngumpulin satu-satu. Nomor 1 yaitu stop utang baru. Kalau mau dipindah boleh, tapi nggak boleh nambah jumlahnya loh ya. Jadi utangnya bunganya lebih rendah boleh. Boleh nggak utang itu pindah ke orang tua? Nggak kena bunga? Boleh. Tapi jangan ditalangin ya. Nah, jadi ditalangin itu artinya tetap harus kewajiban bayar. Restruktur boleh ya, buat angsuran lebih panjang boleh. Yang nggak boleh adalah bikin utang baru. Jadi waktu Daud menghadapi Goliat ya, itu Daud pertamanya itu kan disuruh ke medan perang. Dia kan cuma gembala kambing, domba. Kakak-kakaknya itu jadi tentaranya Saul. Jadi waktu itu dia disuruh oleh bapaknya nama Isai kirim bekal kepada kakaknya. Nah, waktu dia sampai ke medan perang, dia dengar, siapa sih si mulut besar nih? Oh, Goliat. Dia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, oh kata-katanya betul-betul kata-kata sombong. Ini mungkin kata-kata yang sama yang diucapkan debt collector. Bayar dong! Malu! Ya. Kalau nggak berani bayar, jangan ngutang. Tuh, emangnya duitnya siapa? Emang duit kamu nyetak sendiri? Wah, dan seterusnya. Itu perkataan yang pasti bikin telinga kita panas. Tapi ingat, kalau kata-kata begitu, itu skenario. Ingat ya, sudah disuruh oleh sutradara. Kalau nggak ngomong gitu, dia nggak dibayar soalnya ya. Udah disuruh begitu. Jadi anggap aja selamat pagi, selamat siang. Ya, makasih. Dan jangan pernah janji, besok saya bayar loh. Waktu ditelepon dia ngomong begitu, ngomong besok dibayar, besok ditelepon lagi. Kan kamu yang bilang besok saya bayar. Ya kita ditelepon, siapa tahu besok ada duit ya. Jangan pernah janji. Ngomongnya gimana? Saya, nggak usah kamu cari saya udah cari, udah telepon banknya minta keringanan. Saya udah ngaku dosa. Dan saya lagi nunggu keringanan. Dan katanya belum ada. Ya saya nunggu aja. Ya. Besok ditelepon lagi, saya sedang nunggu keringanan. Ya, bulan pertama tiap hari ditelepon, jawabannya harus yang sama. Biarin yang bosan siapa, yang telepon full saya siapa ya. Mungkin bulan depan kalau telepon lagi kita lebih galak ya. Lain kali Pak, kalau belum ada keringan percuma Bapak buang pulsa ya. Kalau udah ada keringanan aja baru telepon saya begitu. Jadi Daud ini ngomong kepada Saul, ini orang ya, kayaknya saya udah panas nih. Pak, jangan takut ngadepin dia. Boleh aku ngelawan dia. Daud menghadapi debt collector berani ya. Yang kedua, cukupkan dengan gajimu. Jadi kalau kita berbisnis, kita karyawan ya harus berani ngatur uang yang ada. Dan kalau berbisnis uangnya harus terpisah antara uang rekening bisnis, rekening pribadi. Jangan sampai bisnisnya kolaps, keluarga berantakan, ikut terseret. Nggak boleh ya. Jadi kan kapalnya itu dia harus berbeda kan. Kapal keluarga harus aman. Nanti ini ada detailnya lagi ya.
Jadi harus terpisah. Jadi Daud juga waktu ngomong ke Saul, dia ngomong begini, saya berperang boleh? Boleh, kata Saul ya. Terus kemudian si Daud dikasih baju perangnya Saul. Dan tahu si Daud nggak bisa jalan. Wah, aku nggak biasa pakai baju begini, besi berat. Udahlah, aku pakai pakaian gembala aja lah, seperti biasa. Artinya bicara jangan pakai orang lain punya, jangan pakai baju orang lain. Ya cukupkan dengan gaji kita, cukupkan dengan apa yang saya miliki. Ya baju kita aja. Ya ini. Jadi prinsip kedua. Ketiga, bicara asuransi kan bicara tanggung jawab yang kita memproteksi tadi ya. Jangan sampai ada kebocoran lagi. Jadi Daud itu bertanggung jawab. Ini bicara tanggung jawab asuransi itu sebenarnya. Dia bertanggung jawab. Waktu dia mau berperang, ya dia bahkan waktu sebelumnya juga nganter bekal ke kakaknya, dia itu punya kambing domba. Itu tanggung jawab dia kan. Kayak tadi kita punya tanggung jawab orang tua, punya anak, kan kita harus diproteksi. Tanggung jawab tadi harus diamankan income kita. Nah, dia tanggung jawab. Kambing dombanya itu ditulis di firman Tuhan, saya kasih merah nih, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga sebelum dia berangkat ngantar langsung buat kakaknya. Jadi nggak sampai nanti pulang, kambingku kemana ya? Dicari hilang ya. Kambingnya udah jalan-jalan ke mall. Atau kambingnya udah dimakan sama singa. Enggak, dia udah parkir dulu di tempat yang aman, udah diproteksi dulu ya. Dan sampai ke tempat perkemahan, peperangan, medan perang, dia belum ketemu kakaknya. Nah, Rangsum tadi, dia pengen lihat siapa yang teriak-teriak si Goliat tadi kan. Rangsum tadi nggak ditaruh sembarangan, nanti dimakan ayam, nanti diambil sama tentara lain ya. Dia titipkan ya ke penitipan barang. Saya titip ya, ini rangsumnya kakak saya. Baru dia berlari ke tempat barisan lihat si Goliat. Ini bicara tanggung jawab. Ini prinsip yang Daud lakukan, bagian yang dia lakukan. Yang keempat, setelah dia tanggung jawab, dia perbesar kapasitas. Dia pakai yang ada di tangan dia. Ini bicara kalau memang mau berbisnis, ya harus tanpa modal. Tak boleh ngutang lagi. Jadi makelar apa boleh, jadi reseller ya, jadi dropshipper apalagi. Boleh pakai dari rumah aja, silahkan. Pakai sosmed yang gratis, banyak kalau cara ya. Ingat prinsip apa yang ada di jari kita. Teman-teman harus punya jari lengkap, itu bersyukur. Ingat Tuhan itu pemilik, saya cuma dikasih tanggung jawab jadi pengelola, dan Tuhan mau hasilkan terbaik itu jari tengah, dan Tuhan mau kita bertanggung jawab. Baru ada upah bagi hamba yang setia. Wah, ini prinsip nih jari tangan. Jadi cek yang ada di tangan. Daud ngecek di tangannya ada apa? Ada tongkat, ada ali-ali umban di tangannya. Cuman itu nggak apa-apa. Dia berperang dengan yang ada. Dan dia cari batu licin di sungai pagi-pagi, dia kumpulkan ya. Hari ini kalau teman-teman mungkin nggak punya uang, nggak punya financial asset ya, orang yang problem utang, tapi punya iman, spiritual asset, kita ini punya harta tuh banyak loh. Ya nggak cuma satu, nggak punya harta benda, no problem. Financial assetnya rendah nilainya. Tapi spiritual assetnya bagus. Mungkin sekolahnya nggak lulus, soal assetnya nggak bagus. Nah, mungkin S3 aja, SD, SMP, SMA, nggak sarjana, nggak masalah. Tapi kan badannya sehat, body asetnya bagus. Temennya banyak, keluarga mendukung. Pakai yang ada. Pakai spiritual aset yang ada, kesehatan kita, teman-teman yang ada, keluarga yang mendoakan, mensupport, pakai itu. Jangan cari yang nggak ada. Cari utangan, wah salah tuh ya. Jadi Daud juga begitu. Jadi waktu dia kumpulkan, ya seperti pertama bicara, kita misalnya di bank yang jangan yang sama. Kebetulan saya jadi pengawas salah satu koperasi, sejak ini berdiri saya mau bidanin, walaupun saya cuma jadi tim untuk produk, karena saya, ini pelayanan ya dari gereja. Ini komit, karena nggak ada ATM-nya, jadi nggak bisa diambil-ambil di salah satu tempat yang aman ya, tiap tahun bagi SHU ini benar-benar 2.400 anggota tuh senang gitu dapat seperti deposito lebih, bahkan ya kemarin kita bagi di atas 7% hubungannya gitu setiap tahun dari simpanan kita. Nah ini bicara batu-batu yang dikumpulkan Daud ditaruh di kantung gembala, yaitu tempat batu-batu, tempat yang aman. Jangan taruh sembarangan ya. Apalagi di bank yang sama tadi, atau bank yang mungkin banyak ATM-nya. Terus ke mall-mall tergoda untuk kita ambil. Itu lebih repot lagi. Di sini nggak ada ATM, nggak bisa diambil, asik. Ya. Begitu nanti ada keringanan, nah baru dijawab. Nah, pelurunya terkumpul berapa, bisa dicairkan. Ya, kalau kurang-kurang dikit bisa minjem juga, karena koperasi simpan pinjam kan, begitu. Siapa tahu, karena saya sudah nabung sekian lama, kemudian ada motor nih, coba saya menjadi jaminan kurang dikit nih, misalnya kurang 500.000, kenapa tidak? Ya raksasa selesai, karena utangnya juga murah. Dan ini ending dari story kita. Ya, endingnya adalah ada persetujuan tertulis, ini salah satu contoh dari satu bank ya.
surat keterangan, nama Juhono, ya. Ini teman-teman harus dapat tertulis, jangan lisan ya. Ya, nomor kartu sekian, pelunasan sebesar sekian ribu rupiah harus tertulis. Jadi akhirnya dengan surat ini nanti di BI checking kita di Slick OJK jadi bagus, ya nggak merah lagi, nggak hitam. Dapat surat ini kita nggak bisa ditagih lagi, ini jelas ya bukti. Nah inilah langkah ke-9. Ending dari story kita kan happy ending seperti ini. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman menang, ini kali slide saya yang terakhir ya. Daud itu setelah menang, sebelum dia jadi raja, dia dikejar-kejar Saul, dia lari ke Gua Adulam. Ternyata pengikutnya banyak ya. Waktu Daud pergi ke Gua Adulam, saudara-saudara, seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun juga kepadanya siapa? Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar debt collector, ya, setiap orang yang sakit hati, maka Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia kira-kira ada 400 orang. Mau jadi gembala buat orang-orang seperti ini? Wow ya, jadi movement di Indonesia ini. Kalau kartu kredit itu dulu datanya ya, ada 11% yang macet. 11% itu kira-kira 1.200.000 orang. Banyak ya. Pasien saya selama pandemi ini baru yang kenal-kenal atau yang dengar YouTube, terus kemudian mereka minta di mentor, itu pun terbatas, satu angkatan cuma bisa 50, paling 200. Di luar sana banyak teman-teman yang butuh kita. Jadi kalau kita pun nggak berutang, tahu caranya, kita bisa nolong orang lain. Ya, caranya jangan bayarin utang. Tapi seperti Daud tadi ya, lakukan, dampingin, kemudian kalau kita menang, kita bisa, kalau kita pelaksana utang pun kita menang, kita bisa nolong orang yang sama yang seperti kita. Ya, itu sharing saya. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan dulu ke moderator. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Wah, thank you banget nih Pak Jono. Buat kita materinya itu dari base dari Alkitabnya dapat, gitu kan, dari terus ada aplikatif yang luar biasa gitu kan. Sepertinya Pak Jono juga udah berbaik hati nih, istilahnya materi tadi boleh di-share ya Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Oke, jadi kalau ada rekan-rekan di sini ada yang perlu, silakan bisa kontak ke Maya mungkin ya. Ke Maya nanti. Maya ada ini. Oke. Chandra Maya. Oke, the next kita akan seperti tadi dibilang Pak Jono bakalan ada sesi tanya jawab nih. Tapi sebelum sesudah tanya juga nanti ada foto bareng dulu. Tapi sebelum itu mungkin kita akan sisipi dulu pengumuman ya. Kita kasih info dulu. Kita kasih info dulu nih. Admin bisa tolong bantu. Oke. Yang pertama nih nanti pengumuman pertama ada kode ILC di bulan selanjutnya dengan temanya kok beda ya. Hari Jumat dengan ya 14 Oktober. 14 Oktober. Masih di jam yang sama, jam 7 malam. WIB ya. WIB waktu Indonesia Barat. Speakernya Pak Iwan Cahyadi. Oke. Yang nextnya ada kode ELC yang bulan November. Nah ini favorit nih. Bu Ili dan Pak Erwin ya. Seru ya? Ya ini seru nih, The Dark Side of Me. Ini terbuka buat umum ya. Itu ada di 18 November, jamnya masih sama, jam 7 malam. Oke. Yang nextnya. Ini special edition ya, kode special edition. Ya. Oke. Berharap kita bisa join lagi semua. Oke, next. Nah, komunitas ELC pun akan mengadakan camp, Marriage Restoration Camp di tanggal 21 dan sampai 22 Oktober. Jadi ini menginap di satu malam, menginap di Wisma Shalom di Jalan Kolonel Masturi, Bandung sini. Nanti itu ada sesi pemuridannya ya, hari di tanggal 29 Oktober. Nah itu nggak nginep kalau buat yang 29 Oktober. Investasinya 1.250.000 per couple gitu. Tapi ada early bird. Tapi ya, nah ini selama September tuh masih early bird tuh ya. Jadi buat teman-teman yang punya kenalan atau mau ikut juga, ya rekomen nih. Rekomen banget nih. Oke, next. Nah, info-info yang tadi itu ya mungkin bisa, ketinggalan ya, mungkin ada yang, tadi itu apa gitu ya, bisa lihat di IG-nya ILC Bandung. Itu nanti teman-teman bisa follow ya, bisa
ada nanti info-infonya semuanya ada di Betul. sana gitu. Oke, sekarang ngapain lagi nih? Kita foto bareng. Kita Hmm. foto bareng. Kayaknya yang paling bakalan diomongin pas foto bareng on cam. Biar mukanya terlihat. Padahal lebih Akhirnya. nyaman dari tadi kalau on cam kayaknya Pak Jono juga bakalan lebih nyaman. Akhirnya. Oke. Oke. Ini berapa kali nih admin? Satu Satu slide. kali ya, satu slide cukup ya? Oke. Kalau ada 2 slide. Oke. Ada 2 slide. Oke. Kita sudah siap. Nanti Masih ada, tunggu beberapa, mungkin kita kasih beberapa detik lagi. Oke, bersabar ya. Oke, yang udah kalau 2 slide berarti 2 gaya. 2 gaya. Sama aja ya. Tapi nggak tahu maksud slide mana yang ke foto ya. Tapi oke, siap, kayaknya udah siap ya. Kita mulai dengan slide yang ke-1. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you banget. Oke, next kita akan masuk langsung ke sesi Q&A ya. Q&A. Oke. Mungkin teman-teman tadi ada yang mau ditanyain. Betul. Gitu ya. Boleh diketik atau mungkin malu nanyanya, boleh lewat. Atau mau langsung juga boleh, raise hand juga bebas lah ya. Oke. Gimana nih? Kalau misalkan biasanya nih yang suka dapetin titipan pertanyaan tuh Kak Teddy. Iya, suka ada inisial. Biasanya yang banyak titipan pertanyaan tuh. Ada Mawar lah, ada siapa? Iya, Kak Teddy, apakah hari ini ada titipan pertanyaan? Ada 10 penitip gitu atau gimana? Masih di mute, bro? Masih di mute. Ted, coba Ted, bacain WA-nya Mawar, Ted. Itu Pak Budi bagus tuh. Nah ini nih ada nih dari. Oke. Di kolom chat ini nih Pak Jono ada pertanyaan nih dari Pak Budi nih. Better cicil utang dulu atau bayar perpuluhan? Waduh ini. Pertanyaannya biasa. Pertanyaannya ada coba nih. Oke. Pandangan dari Pak Jono. Ya, ini kebenaran itu paralel ya. Kita bicara kebenaran firman, kebenaran juga secara pemerintah keuangan. Nah, ini yang nanya bisnismen atau karyawan ya. Saya kasih dua-duanya ya. Kalau karyawan ya, kalau masih terima gaji, ada income, Anda suruh bayar pajak nggak? Bayar kan, PB21 kan ya. Gaji kecil ya mungkin kalau kecil nggak diminta karena ada namanya penghasilan tidak kena pajak ya, batas berapa, UMR lah begitu. Tapi kalau Anda punya penghasilan melewati batas itu ya Anda harus bayar pajak kan. Makanya firman Tuhan berkata, kembalikan ke Tuhan hak Tuhan, kembalikan kaisar hak kaisar gitu loh. Pajak itu hak kaisar kan, kaisar kita kan Joko Widodo ya. Terus kemudian kembalikan ke Tuhan hak Tuhan. Jadi something yang memang wajib, ini nggak usah ditanya. Jadi kalau kita terima gaji pun, terus kemudian dipakai buat bayar kos, bayar makan, itu kan setelah pajak. Jadi kalau ngomong bayar utang itu juga setelah pajak dan setelah perpuluhan. Jadi jangan tanya lagi mana duluan gitu. Jadi ini anggap yang net sudah dibawa pulang, itu yang diatur setelah perpuluhan dan setelah pajak. Nah ini yang diatur. Ngaturnya gimana? Ya tadi ada yang buat bayar kos, ada yang buat bayar makan, ada buat bayar utang juga, nyicil utang. Itu yang diatur. Ya, saya biasanya kasih angka tuh begini, 10, 20, 30, 40 ya. 10 itu udah keluar dulu gift tadi misalnya perpuluhan kan ya. Tinggal yang 20. Kalau 20 tadi secara firman kan prinsip Yusuf tadi ya, selama punya gaji simpen 20%, 1/5 kan. Nah, ini bisa nabung. Kalau nabungnya itu namanya kotak P3K atau emergency fund, nggak usah gede-gede, nggak apa-apa. Cukup 3 bulan sampai 6 bulan biaya hidup. Kalau lebih dari itu ya diinvestasi, itu yang 20%. Untuk masa depan lah pokoknya ya. Nah, 30% kalau punya utang, ini buat nyicil utang. Ini ukuran bank juga. Makanya kebenaran ini paralel. Jadi kalau pinjam bank, kemampuan seseorang karyawan nyicil itu sepertiga gaji, 30%. Tentu bank nggak akan setuju kalau ternyata lebih dari itu, karena nggak kuat. Nah, sisanya, balik lagi ke firman tadi, hidup dari sisanya, dari lebihnya kan. Nah, tinggal 40%. Nah, ini saya memang sering dikomplain nih, gara-gara rumus 1, 2, 3, 4 nih. 10 jelas tadi ya.
Kembalikan Tuhan, hak Tuhan Kaisar. 20 nih hak saya nih, nabung buat masa depan. Nabung dulu buat saya. 30 nih hak orang lain. Ya, bayar utang kan hak orang lain. Haknya bank, ya kan? Nyicil dan seterusnya. Yang keempat, itu baru dihabiskan untuk konsumsi, untuk biaya hidup. Nah, masalahnya kalau udah 10, 20, 30, sisanya 40. Mana cukup, Kak? Banyak yang nanya begitu. Saya nanya, seandainya Anda nggak punya utang, berarti yang 30 nggak ada dong, yang sepertiga gaji yang harus dibayarkan. Berarti 40 tambah 30 berapa? 70. Nah, kalau 70 cukup. Nah, makanya tadi saya bilang, yang undang 30 hadir itu siapa? Tadi saya bilang dari awal, utang itu sesuai yang Anda undang. Kan Anda undang sendiri, jangan komplain lah ya. Nah, tadi kalau memang harus mau dibenerin, ya harus keluar dari jerat utang, harus ada planningnya, tadi ya, langkah-langkah 9 langkahnya. Tapi kan bukan artinya gara-gara istilahnya kita harus nyicil utang, terus kemudian yang nomor pertama malah dikalahin di 10. Itu kalau karyawan. Kalau bisnismen gimana? Bikin 2 rekening, tadi saya bilang kan ya. Atau income-nya nggak tetap. Misalnya freelancer, agen asuransi, agen properti, kan income-nya naik turun. Sementara biaya keluarga ini kan tetap. Ya, relatif tetap lah, bayar kos tetap, makan ya kurang lebih lah ya, bisa diukur semua gitu. Kebutuhan pribadi, listrik, berapa pulsa, itu tetap. Nah, jadi kalau income nggak tetap, mungkin naik dan turun nih, yang income yang tidak tetap ini ya, entah bisnis, entah kita dapat komisi, itu kan naik dan turun. Maka biaya tetapnya harus diukur dulu berapa yang harus dipenuhi kewajiban kita buat keluarga kita. Kalau enggak ya pasti nanti keluarga ribut, cekcok. Misalnya 5 juta di sini. Nah, income naik turun. Bulan ini mungkin ngambil komisinya besar lah, atau kalau bisnis tokonya lagi laku gede ya, dapat untung 10 juta. Yang dibawa pulang ke keluarga berapa? Tetap 5. Yang buat keluarga yang dibutuhkan ini 5. Jadi saldo yang di sini 10 dipindahin ke kita, ke keluarga 5. Ini dianggap biaya hidup keluarga, anggap digaji dari perusahaan kita sendiri ya. Kalau 2 rekening, saya jadi komisi agen, ini rekening A, ini rekening B. Dari rekening A komisi yang diterima 10, pindahin 5 yang buat hidup. Ini habis nggak apa-apa. Ini memang boleh habis 5 ini. Memang ini kebutuhan. Nah, sisa di sini berapa? 5. Bulan depan ternyata komisi turun, tinggal 2. Yang keluarga hidupnya berapa? Coba. Ya tetap 5, nggak boleh dikurangin. Terus puasa, nggak boleh. Nanti ribut keluarga. Tetap normal. Kalau nggak, uang sekolah nggak bayar dong. Ya, listrik dimatiin nanti. 5. Nah, 5 ini kan nggak cukup, income-nya cuma 2. Tapi jangan salah. Ya, kemarin ada saldo di sini 5 kan. Ketambahan income cuma 2, 7 kan. Yang dipindahin ke sini berapa? Tetap 5. Saldo di sini tinggal 2. Nah, ini yang boleh naik turun ya. Tapi yang di keluarga tetap. Bahkan yang di bisnis kalau rugi itu pajak nggak minta loh. Jadi bisnis saya bilang kalau kita udah pisahin uang bisnis sama uang keluarga, ini rugi. Nggak usah bayar pajak. Saya kira Tuhan juga nggak minta kok. Bisnis ya. Tapi kalau ngambil gaji yang 5 pulang, ya ini tetap harus bayar 1, 2, 3, 4-nya 500.000 ya. Jadi yang bisnis nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti akhir tahun dihitung. Kalau rugi nggak usah bayar, pajak nggak usah bayar, dan per bulan bisnis nggak usah bayar. Tapi kalau per bulan bisnis untung, yang tadi tiap bulan diambil 5 juta kan sudah 500 tiap bulan. Ini untung misalnya, untung 100 juta. Ya yang bisnis 10 juta lagi lah dari 100 juta untungnya tadi. Itu yang dipakai per puluhan bisnis. Nah, kalau kita ngaturnya benar terpisah gini, nggak pusing. Dan nggak ada pertanyaan, saya harus ngasih berapa? Ya, jelas semua kok. Ya, mudah-mudahan jawab ya. Clear. Oke. Kalau belum jelas boleh tanya. Oke, gimana nih Pak Budi nih? Oke nih kan? Oke, silakan. Ada lagi? Oke, sip katanya sudah jelas ya. Cukup jelas. Mau tanya Pak Jono. Oke, silakan Pak Candi. Misalnya kita punya uang 1 juta sini. Ini buat cicil hutang 1 juta, buat bayar asuransi 1 juta. Jadi pilihannya ini adalah tinggal 1 juta ini mau dialokasikan kemana. Nah, mana yang prioritas? Istilahnya, kalau seandainya cicil bayar hutang, berarti kan asuransi off. Nah, dengan off kadang-kadang jadi lapse kan, seolah-olah dana yang terhubung selama ini seperti hilang kan, dengan konsekuensi itu. Tapi satu sisi ketika kita bayar asuransi, ini hutang nggak kebayar nih, cicilan bunga segala macam. Itu kira-kira gimana? Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, asuransi itu termasuk cost, biaya sebenarnya. Jadi biaya asuransi itu sebenarnya ya kayak bayar pulsa, bayar kos-kosan, bayar uang sekolah anak, bayar asuransi, itu biaya.
Jadi masukkan anggaran sebagai biaya, ya biaya tetap lah. Misalnya tiap bulan berapa, 500.000, apalagi BPJS yang kesehatan begitu ya, 150.000, ya itu anggap biaya udah. Jangan istilahnya gini, sakit nggak sakit ya harus kebayar kan begitu kan ya. Memang asuransi itu ada yang bentuknya ada saldonya, namanya unit link ya kan. Unit link itu kan kita bayar lebih sebenarnya. Jadi mungkin waktu biaya BPJS kalau kita beli kesehatan tuh 150.000 sebulan kan sakit nggak sakit ya hilang lah begitu ya. Orang bilang angus. Nah, banyak orang nggak mau, nggak rela kalau duitnya angus, makanya dia beli namanya unit link. Ini loh katanya, kata agennya ya, ini bisa balik, bisa untung. Nah, kalau fokusnya asuransi kita di untung, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli asuransi, udah pasti nggak untung. Ya, pasti nggak untung. Nggak untung. Misal nih, kita nggak bisa ngomong dong, misalnya kalau saya bayar BPJS atau asuransi kesehatan, untung loh saya sakit kemarin nggak perlu bayar, sehingga dibayari asuransi, saya punya asuransi, untung loh saya nggak perlu bayar. Kalau saya lebih bersyukur, lebih beruntung tidak sakit. Kalau saya ya. Tapi kalau sakit, ya istilahnya saya mendapat manfaat, bukan untung. Mendapat manfaat sehingga saya tidak perlu nombok membayari dari gaji saya. Itu istilahnya. Ya, jadi bukan untung. Kan kita juga nggak bisa ngomong, misalnya istri saya ngomong gini, untung loh Pak Jono beli asuransi 10 miliar, jadi waktu Pak Jono meninggal kemarin, saya dapat 10 miliar. Emang kehilangan suami untung? Iya Pak, Alkitab bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu menggenapi firman katanya. Wah ya nggak tahu kalau terjemahnya begitu ya. Yang dimaksud 10 miliar tadi, saya bilang proteksi income. Kalau Jono hidup kerja, anak saya sampai nanti lulus dan dewasa, butuh saya, itu butuh 10 miliar. Nah, sekarang digantikan 10 miliar oleh asuransi. Bukan untung sebenarnya. Itu manfaat lagi pengganti income saya. Jadi kalau tadi terkait dengan basicnya, maka pertanyaan ini bisa dijawab. Jadi kalau ada kewajiban asuransi, dan asuransinya itu adalah asuransi basic, kesehatan misalnya. Karena kalau kita nggak sampai istilahnya nggak bayar kesehatan, ada sakit, wah keluarnya lebih gede lagi. Itu lubang nomor 3. Jadi lepas dari utang satu, nyemplung ke utang yang lain, jangan ya. Tapi kalau itu asuransinya yang ada saldo tabungannya unit link, nah teman-teman boleh cek saldo. Misalnya saldonya telepon, ada berapa saldo saya? Oh saldonya ada 15 juta misalnya. Nah boleh stop bayar asuransinya, namanya cuti premi. Karena unit link ada saldo ya. Tapi kalau yang kayak BPJS Kesehatan tadi kan hilang terus tuh, angus terus ya, yang jiwa murni gitu. Itu hilang terus. Itu harus bayar, jangan tunda. Karena kalau sampai ada apa-apa, itu resikonya akan sangat besar, lubang ketiga. Tapi kalau unit link, ada saldo 15 juta, boleh cuti. Artinya bulan ini 1 jutanya saya nggak bayarkan, tapi polis saya hidup terus, proteksinya bisa di-cover dari saldo yang 15 juta. Kita tinggal jaga saldonya yang sampai 0 aja ya. Nah, selama kita cuti, uang kita ini jadi batu licin tadi. Ya. Kalau cukup ya buat bayar langsung, tapi kalau nggak cukup simpen dulu tempat aman, sampai utangnya turun dulu, Goliatnya tambah kecil, baru dilunaskan. Mudah-mudahan 10 bulan lagi, atau mungkin tahun depan, ya saldo saya di unit link tadi udah mengecil, harus di top up, utang saya juga udah selesai, lanjutkan bayar unit linknya. Jadi polisnya hidup terus. Gitu. Ya, menjawab Pak Sandi? Ya, berarti kan itu kalau memang di produk asuransinya itu tersedia saldo. Nilai tunai. Kalau nggak ada nilai tunai, wajib bayar terus, Pak. Yang dikalahin adalah utangnya. Karena kalau nggak bayar ini, resikonya terbuka, kita ada kemungkinan kayak bikin lubang itu, lubang baru, kemungkinan kita kalau ada apa-apa jatuh ke situ lebih parah lagi kita nanti. Muncul utang baru. Gitu. BPJS-nya nggak dibayar misalnya gitu ya. Terus sakit, terus kemudian masuk rumah sakit, kenanya 15 juta, ya muncul utang baru, itu lebih parah. Jadi tetap 150.000 iuran BPJS-nya anggarkan seperti bayar pulsa, seperti makan gitu, yang memang harus dibayarkan. Bukan utangnya yang dibayar terus BPJS-nya nggak dibayar. Jadi memang BPJS itu anggap pos kayak kebutuhan. Iya, betul. Persis kayak makan. Kan kita bukan berarti nggak bisa nyicil utang terus kemudian nggak makan puasa, nggak ya. Uangnya buat nyicil utang, nggak ya. Ya, thank you Pak Jono. Oke, thank you. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau raise hand, silakan. Saya boleh? Boleh banget. Silakan Bu Irwan.
Ya, saya mau nanya gini Pak. Saya sekeluarga punya BPJS. Saya, istri, anak pertama punya BPJS. Terus ya kita juga punya asuransi kesehatan juga masing-masing. Nah, yang saya mau tanyakan adalah gini, anak saya yang kedua punya asuransi umum ya di salah satu asuransi, tapi belum punya BPJS, Pak. Nah, apakah harus saya daftarkan? Itu yang pertama. Padahal kan dia sudah punya asuransi gitu loh. Kalau Asuransi kesehatan juga gitu Pak di luar. Ya, asuransi kesehatan dan ya meng-cover lah untuk memadai. Usia anak berapa Pak? 2 tahun setengah. Nah, BPJS-nya memang belum saya daftarkan gitu. Nah, apakah nanti kalau pas bayar, apakah saya harus membayar yang 2 tahun setengah ke belakang atau enggak gitu loh? Oke. Ini menarik. BPJS itu ada 2, ya, mandiri atau lewat perusahaan. Kalau perusahaan otomatis, kalau nggak bayar malah perusahaannya bermasalah kan begitu kan, wajib kan. Pak, saya udah punya swasta, wajib punya BPJS, perusahaan wajib bayar BPJS tetap. Ya anggap nyumbang pemerintah lah, gotong royong lah ya. Untuk orang yang nggak mampu tadi ya kita nggak klaim ke sana, klaimnya ke swasta, tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau mandiri kita daftarkan itu harus 1 KK Pak. Itu bermasalah kalau nggak 1 KK. Jadi mungkin kalau anak belum masuk ke KK bisa jadi nggak ketahuan. Tapi kalau KK-nya udah masuk, BPJS mestinya tahu loh Pak. Masa nggak ditagih Pak? Anak saya udah masuk ke KK, Nah, tapi memang belum saya daftarkan gitu loh Pak. Nggak otomatis. Kalau saya daftar BPJS, anak saya 3, itu otomatis keluar semua 5. Oh, saya sih memang bayar pakai auto debit kartu kredit. Jadi saya juga kadang-kadang nggak ngecek, yang penting ada tulisan itu BPJS ya saya bayar aja tiap bulan. Oke. Gitu. Saya sih ngerasa nggak ada tunggakan kalau dari kita yang 3, tapi yang anak saya yang kedua, saya sih merasa belum mendaftarkan. Yeah. Nah, apakah itu sudah terbayarkan otomatis atau enggak? Saya belum ngecek memang Pak. Oke. Nanti dicek aja Pak, karena memang biasanya harus 1 KK, bahkan kelasnya harus sama. Nggak bisa anak kita kelas 1, kita kelas 3, harus sama. Itu nggak bisa ya Pak ya? Harus satu kelas ya Pak? Harus sama ya, harus kelasnya sama. Oke, makasih Pak. Nanti saya coba cek Pak. Ya. Makasih Pak. Mantap semuanya. Sepertinya sesi ini kita cukupkan saja nih Pak Jono nih. Kita tutup acaranya nanti. Nanti misalnya ada pertanyaan anytime boleh di forward ke saya Pak tadi. Thank you banget nih buat jalur khususnya. Oke, mungkin untuk tutup nanti dengan kasih Kristus Pak Jono pimpin tutup dalam doa. Yuk, mari yuk. Ya. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur, biarlah kegerakan ini boleh berdampak ke banyak orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, di mana kami bekerja, tetangga-tetangga kami, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan, lewat kasih-Mu kami boleh menjangkau mereka. Mungkin kami tidak sanggup kalau menanggung semua mereka, tapi kami memberitakan kabar baik bahwa ada jalan keluar, ada pengharapan. Sekalipun mereka terpuruk, mereka tidak perlu berputus asa. Kami siap menjadi teman, kami siap memberikan arahan, kami siap Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan pakai apa yang kami pelajari malam hari ini menjadi sesuatu sehingga kami boleh mengenal bahwa Tuhan sudah membayar kami lunas dan kami tidak perlu bayar, tapi kami harus bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Dan kami mengerti Tuhan, isi firman-Mu, ketika kami tak melakukan, maka kami akan mengalami kemenangan. Dan kami nggak perlu khawatir, karena masa depan sungguh ada, dan rencana-Mu, Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah berkumpul, biarlah hikmat dan terus ditambahkan pada setiap kami, sehingga kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya, dan kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Jono. Terima kasih nih. Terima kasih banget nih buat materinya yang aplikatif juga. Mantap. Terima kasih Pak Juwono. Terima kasih Pak Juwono. Luar biasa Pak. Thank you Pak Jono. Thank you Thank you Pak Jono.